Bagaimana ketentuan pelaksanaan tes SKDCAT seperti pakaian ataupun apa saja yang dibawa, kemudian jadwal, kartu ujian, dan juga beberapa informasi lainnya terkait dengan persiapan untuk tes SKDCAT. Silakan kalian simak di video ini agar kalian tidak ada yang ketinggalan ataupun tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan tes SKDCAT nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Min Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, hari ini kita akan bahas ya terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang persiapan tes SKDCAT, baik itu CPNS Kemenkumham, CPNS yang lainnya juga, instansi lainnya, Pemda, Pemprov, Kejaksaan, Kemenak ya. Semua kita akan bahas di video ini. Jadi pastikan kalian simak videonya sampai selesai agar kalian tidak ada kejanggalan lagi atau tidak ada pertanyaan yang muncul di benak teman-teman semuanya. Nah, yang pertama terkait dengan jadwal tes KDCAT. Untuk jadwal tes KDCAT itu memang dilaksanakan oleh BKN sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November itu rentang jadwalnya. Tetapi masing-masing instansi memiliki kebijakan masing-masing ya. Ada yang mulainya seperti Kemenkumham tanggal 19, ada juga yang dari beberapa pemerintah kota itu mulainya tanggal 24 ya. Nah, jadi beda instansi, beda juga mulai pelaksanaan tes SKD ini. Tetapi hal tersebut memang masih dalam rentang masa pelaksanaan tes SKDCAT. Jadi walaupun berbeda-beda ya untuk tanggal pelaksanaannya, tetapi masih dalam rentang masa pelaksanaan tes SKDCAT atau timeline jadwal yang telah dikeluarkan oleh BKN. Nah, kalian untuk melihat di mana kalian tesnya ya, sesinya sesi keberapa, hari apa, jam keberapa, atau jam berapa, kalian bisa cek dan lihat pengumumannya itu di website instansi masing-masing. Kalau Kemenkumham di CSN kemenkumham.go.id, kalau Kejaksaan di Kejaksaan Biro Pek ya, atau di Kemenak atau di Pemda. Kalau di Pemda, Pemkot, Pemprov itu kalian bisa lihat di instansi atau di website instansinya, atau di website BKD, website BKPSDM-nya ya. Yang biasanya akan dirilis biasanya satu file ya, satu file PDF atau ada lampiran terkait dengan nama-nama, kemudian tempat pelaksanaan tes, jadwal, dan juga sesi keberapa dan jam berapa kalian nanti akan melaksanakan tes. Nah, kalau Kemenkumham kurang lebih seperti ini ya, tapi saya rasa untuk instansi lainnya ya hampir sama lah ya modelnya atau pengumuman jadwal pelaksanaan SKDCAT kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di Kemenkumham itu lengkap, ada nama, nomornya, kemudian ada tempatnya ya. Nah, tempat itu di bagian atasnya ya, seperti Rambang Semesta kalau di Kanwil Sumsel, atau juga di sana ada sesi. Nah, jadi sudah lengkap, kalian bisa cek ya untuk jadwal pelaksanaannya. Atau juga teman-teman bisa cek kalau untuk jadwalnya itu bisa cek juga di kartu ujian. Di kartu ujian yang sudah kalian download di laman SSCSN, di akun SSCSN kalian masing-masing, itu ada lokasi ujiannya ya. Nah, tetapi memang secara detailnya kalian bisa lihat jadwalnya di website instansi. Nah, kemudian terkait dengan jadwal ini kalian tidak bisa dirubah. Masalah tempat, masalah jadwalnya kalian dapatnya hari apa itu tidak bisa dirubah. Jadi kalau tempatnya sudah kalian pilih ya, di sanalah kalian pelaksanaan tes SKD. Jadi tidak bisa pilih pindah lokasi tes SKD karena nama kalian sudah terdaftar di sana. Kemudian misalnya hari Senin ya, kalian tidak bisa melaksanakan tes SKDCAT, kalian mau pindah di hari Selasa atau di hari Senin kalian pagi mau pindah ke sesi sore, itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kalau kalian tidak sesuai, maka kalian dinyatakan gugur atau didiskualifikasi. Nah, terkait dengan download kartu ujian, kartu ujian SKDCAT ini bisa kalian download di laman SSCSN, di akun SSCSN kalian masing-masing ya. Nanti kalian download kartunya, kemudian untuk kartunya ini tentunya pencetakannya itu sesuai dengan kalian downloadnya. Jadi tidak perlu cetaknya itu diperkecil ya, tidak perlu. Cetaknya itu bisa menggunakan kertas HPS ataupun A4, tidak perlu juga dilaminating, cukup di print kemudian kalian bawa ke lokasi ujian. Jadi tidak perlu diperkecil atau dilaminating ya, sesuaikan dengan format aslinya, tidak perlu ditambah filter untuk kartu ujiannya. Nah, kemudian yang dibawa saat pelaksanaan tes SKDCAT itu hampir semua instansi saya rasa sama ya, ada 3 yang dibawa.
Yang pertama adalah kartu ujian tes SKD CAT yang sudah kalian cetak. Kemudian yang kedua, bisa KTP, kalau tidak ada KTP bisa kartu keluarga, kalau tidak ada kartu keluarga bisa kalian menggunakan surat perekaman eKTP bagi yang tidak ada KTP ya. Nah, untuk tiga ini bisa kalian pilih, tapi sebaiknya yang simpel saja ya, bawa KTP saja. KTP itu, KTP elektronik adalah KTP yang ada di berbentuk fisik ya, ada di dompet kalian masing-masing, itu namanya KTP elektronik karena sudah tersinkron dengan sistem secara elektronik ya. Tapi kalau KTP digital itu KTP yang berbentuk aplikasi yang ada di HP. Nah, kalau menggunakan aplikasi KTP digital, print dulu, di print out ya, berbentuk cetak KTP digitalnya. Tapi lebih simpel sebenarnya KTP yang sudah kalian miliki. Nah, ketiga, bawa pensil ya, bawa pensil untuk kalian nanti mencoret-coret terkait dengan pengerjaan tes SKD CAT. Dan untuk kertas nanti sudah disediakan oleh panitia. Kemudian untuk laptop juga ya, misalnya tidak perlu kalian bawa karena sudah disediakan oleh panitia seleksi. Jadi kalian cukup bawa kartu ujian, KTP, dan juga pensil ya, itu tiga. Selanjutnya terkait dengan pakaian tes SKD CAT. Nah, untuk pakaian tes SKD CAT ini pada umumnya sama ya. Untuk mulai dari kepala kita ya, dari kepala itu untuk yang mengenakan hijab bagi wanita, hijabnya hijab berwarna hitam, mau hitam polos, mau yang pakai misalnya jilbab langsungan itu boleh ya. Kemudian yang tidak mengenakan hijab ya, bagi wanita rambutnya dirapikan saja, jadi tidak perlu harus bagaimana ya, mau dikuncir boleh, mau diurai boleh, asalkan rapi. Laki-laki tidak harus botak ya, ataupun tidak harus misalnya seperti mau tes TNI atau Polri, cukup dirapikan saja rambutnya ya, asal kelihatan sopan. Kemudian untuk pakaian itu mengenakan pakaian putih polos lengan panjang ya, jadi baju kemeja putih polos lengan panjang, tidak ada corak. Kalau untuk masalah kancingnya berwarna hitam atau bagian kera bajunya, bagian belakang kera bajunya itu berwarna hitamnya, itu tidak jadi masalah. Nah, kemudian untuk pakaian itu boleh menggunakan kaos dalaman, boleh ya. Ada yang bertanya, "Bang, saya pakai kaos dalaman berwarna putih ya, atau misalnya pakai kaos oblong dalamannya karena baju putihnya tipis," itu tidak jadi masalah ya, asalkan baju kaosnya itu tidak digunakan untuk di bagian luar. Kemudian untuk ikat pinggang, itu ikat pinggang sebenarnya boleh saja kalian bawa ya, tetapi saat di lokasi tes nanti ada yang diminta dilepas, ada yang dicek saja, karena ikat pinggang tersebut takutnya dikhawatirkan indikasinya bisa menyelipkan jawaban atau bisa menyelipkan alat penyadap. Jadi sebaiknya dari rumah usahakan celananya itu celana pres saja, atau bisa siapkan tali plastik ya, tali plastik untuk bagi kalian yang mungkin mau tetap menggunakan ikat pinggang. Kemudian celana berbahan dasar ya, celana panjang berwarna hitam berbahan dasar, bukan jeans, bukan chinos, bukan legging. Untuk wanita boleh menggunakan rok atau celana, boleh, asalkan tetap berbahan dasar ya, berwarna hitam. Kaos kaki bebas, mau kaos kaki apa saja boleh digunakan. Kemudian sepatu asalkan berwarna hitam itu boleh, jadi berwarna hitam tertutup ya, itu boleh. Tetapi ada memang beberapa instansi mewajibkan harus sepatunya formal. Nah, ikuti saja aturan instansinya. Tapi kalau secara umumnya biasanya aman, asalkan sepatunya berwarna hitam polos ya, itu bisa digunakan. Jadi tidak harus pantofel atau PDH ya. Untuk wanita pakai flat shoes juga boleh, atau pakai sepatu PDH ya, sepatu kerja kantoran itu juga boleh. Yang penting warnanya hitam ya untuk sepatunya. Jadi seformal mungkin bagaimana selayaknya kalian dalam mengikuti pelaksanaan tes ya, suatu tes atau dalam mendaftar atau melamar pekerjaan. Nah, tahun ini kalau saya lihat ada beberapa instansi yang mewajibkan menggunakan pita ya. Ingat, beberapa instansi saja. Kalau Kemenkumham tidak perlu mengenakan pita ya, tetapi seperti Kemenak itu wajib menggunakan pita berwarna hijau. Untuk beberapa instansi Pemkab seperti pemerintah Kabupaten Demak ya, kalau nggak salah itu wajib menggunakan pita berwarna merah di lengan kirinya. Ya, ikuti saja ya, karena memang beberapa instansi ada
persyaratan tambahan seperti pita tadi. Tapi secara umum untuk pakaiannya itu tidak ada yang jauh berbeda ya. Tetap sama selayaknya kalian melamar sebuah pekerjaan atau suatu pekerjaan. Nah, kemudian untuk kisi-kisi soal ini masih sama seperti tahun 2023. Jadi tahun ini tetap sama, TWK, TIU, TKP ya. Ada nasionalisme, integritas, bela negara, kemudian pilar negara, ada deret ya, kemampuan numerik, verbal ya, analogi. Jadi masih sama. Intinya kisi-kisi ini sudah diberikan dari jauh-jauh hari. Jadi saat pelaksanaan nanti beberapa hari ini pasti akan banyak yang namanya file report atau misalnya hasil-hasil dari teman-teman yang sudah ujian ya. Nah, tentu kalian harus tahu bahwa setiap instansi yang dilamar baik Pemda, Pemkot pusat ya, Kejaksaan, Kemenkumham, S1, sarjana, soalnya itu kisi-kisinya sama ya, kisi-kisinya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, kemudian hanya saja soal yang nanti didapatkan setiap orang itu berbeda. Saya mendapatkan soal Pancasila, teman saya yang sebelahnya nanti tes itu ya tidak menjamin dia dapat soal Pancasila juga. Bisa saja dia dapat soal undang-undang, sedangkan saya tidak dapat soal undang-undang. Jadi beda orang, beda soal ya yang didapatkan. Jadi file report itu boleh saja sebagai bahan untuk kita belajar ya, tetapi jangan menjadi acuan utama. Tetap semua kisi-kisi itu kita pelajari, karena kita tidak tahu yang mana soal yang masuk atau yang mana soal yang kita dapatkan saat pelaksanaan ujian tes SKD-CAT nantinya. Intinya belajar ya, jangan hanya terpaku dengan file report. Jadi bentar-bentar file report, yang masuk soal saya tadi kata teman yang sudah ujian ya, tentang misalnya deret angka. Ketika kalian ujian, deret angka tidak masuk. Nah, itulah yang saya bilang tadi, bahwa setiap orang, setiap peserta beda soal yang didapatkan. Jadi ini penting yang patut teman-teman ketahui ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan tes SKD-CAT ini juga, kalian bisa mengecek ya, sekarang sudah ada namanya live score. Jadi dari tahun sebelumnya memang sudah ada live score. Live score ini adalah skor langsung dari peserta yang melaksanakan tes SKD-CAT. Cara lihat live score ini, kalian buka saja YouTube, ketik ya, misalnya pelaksanaan SKD-CAT Kanrek misalnya 4 BKN ya, atau misalnya lokasi ujiannya di mana. Nah, kalian ketik di YouTube ya, kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, kalian nanti tinggal lihat, sesuaikan dengan sesinya berapa, jadwalnya hari apa ya, kemudian di mana lokasinya, di sini ada. Kalian ketik aja selengkap-lengkapnya di YouTube, nanti akan muncul terkait dengan live score. Live score ini artinya kalian bisa melihat dengan nilai orang lain, termasuk dengan nilai kalian sendiri saat pelaksanaan tes nanti ya, tentunya keluarga kalian yang bisa melihat. Jadi tentu SKD-CAT ini dilaksanakan secara transparan mungkin. Jadi diumumkan hasilnya secara umum. Nah, jadi saat seandainya nanti ada kecurangan-kecurangan, ya bisa melihat berapa skor yang didapatkan, berapa skor yang kita dapatkan. Nah, ini yang dimaksud dengan yang namanya live score. Kita bisa menonton secara langsung nilai yang didapatkan saat pelaksanaan ujian ya, baik kita ataupun orang lain. Nah, kemudian jumlah soal dalam pelaksanaan tes SKD-CAT ini masih sama ya, 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit ya. Ada 3 kategori soal, TWK 30 soal, TIU 35 soal, TKP 45 soal. Soalnya berurutan dari soal nomor 1 sampai soal 110. Soalnya ini pilihan ganda, tidak ada soal IC ya. Kemudian untuk passing grade masih sama tahun ini dengan tahun sebelumnya. Untuk TWK 65 poin, TIU 80 poin, dan TKP adalah 166 poin. Ya, kecuali untuk beberapa formasi khusus seperti komlot ya, disabilitas itu berbeda passing grade-nya. Tetapi kalau yang umum passing grade-nya itu sama ya. TWK 60, TIU 80, TKP 166 poin. Passing grade ini atau nilai ambang batas adalah nilai minimal yang harus kalian capai dalam 3 kategori soal tadi. Jadi dalam SKD-CAT ada 2 ketentuan kelulusan yang wajib kalian harus penuhi kalau ingin lanjut dari SKD ke SKB. Yang pertama adalah wajib lulus passing grade. Passing grade itu nilai ambang batas yang harus kalian dapatkan dari masing-masing 3 kategori soal.
TWK 60, minimal kalian dapat 60 saja ya poinnya. Satu soal benar itu nilainya 5 untuk TWK. Jadi minimal kurang lebih 13 soal harus kalian jawab dengan benar. Kalau ingin mendapatkan nilai minimal 60 atau lolos passing grade dalam TWK. TIU itu nilai passing grade-nya adalah 80. Kalau soal 35 kurang lebih berarti sekitar 16 soal kalian harus menjawab benar ya. Karena TIU nilainya satu soal benar itu 5. Salah atau tidak menjawab nilainya 0. Jadi tidak ada pengurangan nilai dalam pelaksanaan tes SKDCAT. TKP 45 soal, nilai passing grade-nya adalah 166 poin ya. Jadi kurang lebih sekitar kalian menjawab 35 soal lah untuk dapat menjawab dengan benar ya. TKP ini berbeda nilainya, setiap jawaban A, B, C, D, E nilainya itu kumulatif. Jadi semuanya ada nilai. Yang paling besar jawabannya nilainya 5, kalaupun salah atau kurang tepat menjawab masih dapat nilai 4, 3, 2, 1 ya. Jadi masih ada nilai. Itulah kenapa skor dalam pelaksanaan tes SKDCAT kategori TKP nilai passing grade-nya besar 166 poin. Jadi teman-teman yang pasti harus lulus passing grade dari 3 kategori soal tadi. Kalau TWK dapat 100, TIU dapat 100, TKP dapat 165, lolos nggak? Jawabannya tidak lolos karena TKP-nya kurang 1 poin. Walaupun kurang 1 poin tidak ada toleransi ya, tetap akan gugur. Jadi dapat minimal saja ya dari masing-masing passing grade kategori soal tadi, 3 kategori soal TWK, TIU, TKP. Kemudian kalau sudah lolos passing grade maka akan melaju ke tahapan penilaian kedua yakni lolos perankingan. Nah, jadi dalam SKDCAT ini ada 2 ketentuan kalau mau lolos. Yang pertama lolos passing grade, yang kedua harus lolos perankingan. Lolos passing grade udah aman. Jadi belum tentu kalian lolos ke SKB. Masih akan mengikuti penilaian kedua yakni perankingan. Perankingan kalian harus masuk 3 kali perankingan dari kuota formasi yang dibutuhkan. Maksudnya bagaimana? Contohnya kuota formasi penjaga tahanan misalnya laki-laki di Jawa Barat 10 ya. Nah akan dikali 3. Jadi kuota yang diterima 10 dikali 3. Jadi 30 ya. Artinya ranking 1 sampai ranking 30 nilai SKDCAT yang besar yang sudah lolos passing grade tadi, nilai TWK, TIU, TKP digabungkan sekali kemudian di ranking 1 sampai dengan ranking 30 akan melaju ke tahapan berikutnya yakni SKB. 31 dan seterusnya ya tentunya gugur dalam pelaksanaan tes SKD ini. Nah intinya SKD ini adalah tahapan yang paling banyak menggugurkan peserta karena penilaiannya ada 2, harus lolos passing grade, harus masuk perankingan ya. Jadi jangan hanya mau lolos passing grade tapi harus kejar nilai setinggi-tingginya karena nilai yang tinggi yang kalian dapatkan akan menentukan kalian lolos perankingan atau tidak dalam pelaksanaan tes SKDCAT. Nah, kemudian bagi teman-teman yang menggunakan nilai CAT tahun 2023 kemarin, tidak perlu lagi ikut ujian 2024, tinggal tunggu perankingan. Nah, inilah kenapa tahun ini agak lebih berat. Selain pesaingnya itu dari yang sesama tes, pesaingnya juga dari teman-teman yang menggunakan nilai SKDCAT tahun 2023 kemarin. Jadi yang sudah menggunakan nilai 2023 kemarin tinggal diikutkan ke perankingan saja ya. Jadi tidak mengikuti pelaksanaan tes SKDCAT 2024. Nah, kemudian terkait dengan tips menjawab soal SKDCAT ini ya atau dalam pelaksanaan tes SKDCAT ini, yang pertama yang perlu saya himbau kepada teman-teman adalah kalian wajib datang 1 jam sebelum pelaksanaan tes SKDCAT. Jadi dalam pelaksanaan tes SKDCAT ini ada berapa sesi ya, kalian dapatnya sesi yang keberapa. Kalau di hari Senin sampai Kamis ya, itu Senin, Kamis, Sabtu, Minggu ya, itu sesinya 4 sesi ya. Pagi, menjelang siang, kemudian siang dan sore. Kalau hari Jumat itu hanya 2 sesi ya. Jadi ada pagi dan sore ya. Nah, jadi kalian harus datang 1,5 jam atau 90 menit lah kurang lebih sebelum pelaksanaan tes SKDCAT kalian. Jadi kalau kalian pelaksanaan SKDCAT jam 8 ya kurang lebih jam 6:30 ya, 6:30 itu sudah di lokasi tes. Karena akan ada serangkaian kegiatan yang akan kalian laksanakan seperti pengecekan identitas, kemudian pemeriksaan badan ya, kemudian ada mungkin
penitipan barang, dan juga nanti sebelum pelaksanaan tes KDCAT kalian masih ada waktu sedikit untuk ya belajar lah sedikit ya. Kemudian sebelum pelaksanaan tes KDCAT kalian kalau bisa makan sarapan terlebih dahulu ya. Karena kenapa? Kalau kalian tidak sarapan takutnya konsentrasi dalam menjawab soal itu kalian akan menjadi buyar, atau misalnya kalian nanti pusing, sakit ya. Jadi usahakan makan atau sarapan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk mengerjakan tes KDCAT itu intinya kalian pahami saja konsep dari materi ya. Nah, kalau TWK itu kebanyakan sekarang penalaran. Intinya kalian harus paham dulu misalnya konsep materi dari TWK. Misalnya nasionalisme itu membahas tentang apa. Kemudian pilar negara itu bahasannya tentang apa. Nah, kalau TIU itu biasanya ilmu pasti. Nah, kalian harus banyak belajar dan harus banyak ya seperti latihan-latihan ya, ikut tryout ya, atau misalnya yang sudah ikut bimbel, karena TIU itu kebanyakan ilmunya ilmu pasti. Jadi pola-pola soalnya hampir sama. Kalau TKP kalian itu belajarnya konsepnya itu adalah posisikan diri kalian seperti apa yang ditanyakan pada soal ya. Kalau soalnya misalnya menjadi seorang ASN ya, kalian posisikan diri kalian sebagai seorang ASN tersebut. Jadi apa yang dijelaskan pada soal, posisikan diri kalian seolah-olah kalian yang ada di posisi tersebut. Jadi biasanya kalau seperti itu akan bisa membantu dalam menjawab soal TKP ini ya. Nah, kemudian saat menjawab soal, kalau kalian tidak tahu jawabannya ya dalam 1 menit, sudah skip saja soal tersebut, lanjut ke soal berikutnya. Jadi jangan sampai kalian berlama-lama di soal tersebut ya, karena itu akan menghabiskan waktu. Kemudian selanjutnya jangan pernah mengosongkan jawaban, karena tidak ada pengurangan poin pun dalam tes KDCAT. Tahu nggak tahu ya, kalian harus isi, siapa tahu benar. Apalagi TKP, sayang kalau nggak diisi. TKP itu ada nilainya setiap poinnya ya. Kalaupun kalian kurang tepat masih dapat nilai ya, entah itu 4, 3, 2 ataupun 1 ya. Jadi jangan pernah mengosongkan jawaban dari soal SKDCAT. Dan kemudian saat membaca pertanyaan sebaiknya baca pertanyaan terlebih dulu ya, jangan narasinya, karena narasinya itu biasanya panjang ya. Baca dulu pertanyaannya, apa yang dimau, apa yang dikehendaki, baru cari jawabannya pada narasi soal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pastinya berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya dari teman-teman semuanya. Karena biasanya sebelum pelaksanaan tes, sebelum menjawab, sebelum memulai, sebelum mengklik, berdoa, karena berdoa itu bisa membuat diri menjadi lebih rileks, lebih tenang dalam menjawab soal, agar kalian pastinya tidak gugup ya, hafalan-hafalan yang sudah kalian pelajari, latihan-latihan yang sudah kalian pelajari itu tidak hilang ya. Jadi itulah fungsinya berdoa, agar membuat kalian bisa merasa lebih tenang. Ya, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan tes KDCAT. Saya doakan teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik ya, sesuai dengan harapan, lolos passing grade, lolos perankingan ya, dan tentunya lolos tes CPNS tahun 2024. Untuk materi latihan soal SKDCAT sudah saya buatkan banyak. Silahkan kalian cek video-video di YouTube saya, bisa cek di playlist ya, banyak latihan soal materi bisa kalian pelajari, saya berikan secara gratis bagi teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin tryout, nah tryoutnya hanya 15.000, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa lihat panduannya di bio Instagram saya, klik link atau lihat di postingan di bio Instagram saya Mili Umri. Selamat belajar, semoga lulus ya. Saya doakan teman-teman semuanya. Terima kasih, bantu share video ini, bantu subscribe. Jika kalian masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan nanti akan saya jawab secara langsung. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.